Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Kau terlalu baik dalam kehidupan kami seminggu telah kami lalui Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu terus bagi kami, dan kami sudah dari tempat ini, dan biarlah Tuhan Yesus Kau yang menyertai kami, Engkau yang membuat kami untuk tetap fokus dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau yang terus mengajari kami untuk menghargai dan menghormati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya penyertaan-Mu bagi kami untuk setiap hamba-Mu yang akan melayani pada saat pagi hari ini Tuhan, dan kiranya Engkau yang mengurapi sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
sudah dari kelas 11 atau kelas 2 SMA, karena saya adalah tipikal ibu yang berpikiran maju ya. Saya nggak mau diam saja, saya harus lihat sendiri dia bergerak untuk mencari beasiswa untuk dia kuliah, dan itu harus saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan tipikal anak saya ini juga berkaca seperti saya, alias ngengkelan. Jadi saat saya ngomong A, udah anak zaman sekarang jawabannya lebih banyak, dan ya begitulah. Tapi walaupun dengan ngengkelnya yang saya pikir dia ngejalanin, ternyata dia ngejalanin. Ternyata yang selama ini saya pikir sekolahnya juga ada lemot, bikin saya gemes. Kenapa anak saya nggak bisa masuk negeri, khususnya UNER? Karena tidak ada namanya di UNER, nggak ada. Happy Family School nggak ada di UNER, jadi skip. Dan selain UNER, saya tidak mau masukkan anak saya di universitas negeri lain. Saya memutuskan antara dua, Ubaya atau WM. Dan puji Tuhan, ternyata waktu saya datang ke Expo Kampus di sekolahnya, di WM Obert masuk nilai kategori 1. Di Ubaya Obert masuk nilai kategori 2, karena memang Ubaya itu lebih tinggi daripada WM, nilainya juga lebih tinggi daripada WM. Dan puji Tuhan, setelah kami datang, tidaklah berlama, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar, tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Katakan
mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah saudara, Tuhan Yesus selalu hatiku pun bersedia katakan Engkau Tuhan. Dengarkan kita katakan, walau ku tak mengerti, semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menolongku. Meski lewati lautan, badai menerpa, hatiku sayang Engkau Tuhan Yesus hidupku. Aku tak mengerti semua yang terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menolongku. Meski lewati lembah, awan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dari hati ini kami akan mengucapkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini masuk dalam kehidupan kami. Dan setiap permasalahan yang kami hadapi, setiap apapun yang menjadi kerisauan dalam hati kami, di dalam firman-Mu ada jawaban Tuhan. Kami tidak perlu bertanya kepada siapapun, kami tidak perlu risau jawaban-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk diam, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap setia ya di dalam setiap kehidupan kita, menyertai kita, melindungi kita ya, selalu ada di tengah-tengah kita. Terima kasih pada Ibu Gembala waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan suatu tema, apakah Injil itu? Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang yang telah mengutus aku. 18, 19. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan, apakah Injil itu? Dari awal kata Injil, ya, kata Injil ini berasal dari bahasa Yunani Evangelion, yang berarti kabar baik. Nah, jadi kabar baik, kabar kemenangan, dan kabar kesukaan. Jadi Bapak Ibu kalau kita mendengar Injil, karena Injil itu adalah kabar baik, kabar kesukaan, dan kabar kesenangan. Nah, kata ini tertulis sebanyak 75 kali di dalam Perjanjian Baru. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada kabar baik bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah membuka jalan keselamatan. Ya, kedatangan Yesus Kristus di dalam dunia ini, itulah makna Injil yang sebenarnya. Jadi di sini ada satu pertanyaan, mengapa
Yesus harus datang di masa lampau dan masa yang sekarang. Nah, kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15 disebut ya, proto-evangelis Injil pertama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, digantikannya dengan pakaian kulit binatang. Jadi pengorbanan Tuhan ya, di masa lampau kita mengingat bahwa awal mula manusia berdosa yaitu Adam dan Hawa ya. Ketika dia belum kehilangan kemuliaan Allah, dia dalam keadaan telanjang, tetapi dia tidak malu karena dia belum kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi setelah dia jatuh ke dalam dosa ya, dia mencari pakaian, yaitu yang pertama dari bulan Allah. Setelah itu Allah datang ya, untuk mengorbankan dirinya dengan menyembelih kambing itu, suatu gambaran pengorbanan Tuhan Yesus. Kulit domba itu diambil dan untuk dipakaikan pada manusia itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pakaian dari daun ara manusia yang berdosa itu digantikan Allah dengan pakaian kulit binatang yang disembelih tadi. Itu adalah gambaran pengorbanan Tuhan Yesus pada masa lampau. Jadi Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Ia seperti domba yang disembelih pada waktu mati di salib. Gambaran di masa lampau. Jadi kalau itu di masa lampau, bagaimana dengan masa yang sekarang? Untuk masa sekarang, apakah Injil itu? Jadi ada yang mengartikan bahwa memberitakan Injil itu berarti memberi orang lain saleh di dalam kepercayaannya dan menghayati imannya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa sebagai Injil sosial, yaitu yang lapar diberi makan, yang telanjang diberi pakaian, yang sakit dirawat, dan yang di dalam penjara dikunjungi, dan yang lain sebagainya. Jadi untuk masa sekarang ini Injil bisa diartikan berbagai banyak faktor. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa memberitakan Injil itu berarti membuat orang lain lebih saleh atau lebih takut lagi kepada iman ya, di dalam kepercayaan dan menghayati imannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Injil sosial itu adalah suatu bagi orang yang mungkin miskin, yang lapar diberikan makan ya, yang telanjang diberikan pakaian, yang sakit dirawat dan lain sebagainya. Nah, benarkah demikian? Ada suatu kata, benarkah demikian? Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pengertian Injil yang sebenarnya sudah banyak digeser atau dikurangi atau disusutkan. Nah, bahkan dikompromikan dengan terciptanya kerukunan dan kedamaian di antara pluralisme atau masyarakat luas. Nah, jadi bagi kita Injil itu yang bagaimana? Bagi kita Injil itu yang bagaimana? Yang pertama yaitu Injil itu memberikan kepada orang-orang miskin. Nah, jadi biasanya orang miskin itu diberi kekayaan, betul ya? Kalau secara sosial, miskin itu yang dibutuhkan kekayaan. Nah, terus berita kekayaan atau teologi kemakmuran ini di masa sekarang serba sulit. Nah, ini yang paling disukai oleh orang-orang. Nah, karena Injil itu adalah kabar berita, kabar kesukaan, ya. Jadi suka kalau orang-orang itu diberikan ini, ya. Apalagi kalau Injil itu diberitakan dengan berisi janji-janji berkat dan kelimpahan, tanpa melihat tanggung jawab sebagai orang Kristen. Ada satu pertanyaan, ada satu hamba Tuhan ya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Sebagai contoh seperti ini. Ada satu kata-kata ya. Maukah saudara mendapatkan berkat
mau. Jawabannya amin. Puji Tuhan, mau. Karena mendengarkan berita yaitu tentang berkat. Nah, tetapi waktu pertanyaan, ya, maukah saudara hidup seperti Abraham yang taat, setia, beriman kepada Allah? Apa jawabannya? Tidak mau. 10% ada yang mau, 90% tidak mau. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak mau? Karena ini adalah merupakan tanggung jawab yang sulit untuk dikerjakan. Ya, kalau kita setia kepada Tuhan, ya, itu sulit untuk dikerjakan. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 juta itu apa? Bukan uang ya, bukan. Saya terlalu terinspirasi dengan kata ini. Kalau memberitakan firman Tuhan, kata 1 juta itu pasti seringkali ada. Ya, 1 juta itu artinya setia, jujur, dan taat. Nah, itu. Kalau sudah ada kata-kata 1 juta di dalam firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tentunya kita merasa susah karena sulit dikerjakan untuk setia, jujur, dan taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa orang miskin itu tidak diberi kekayaan, ya, tetapi justru diberitakan kabar baik. Mengapa harus diberitakan dengan kabar baik? Ya? Ternyata kata miskin di dalam ayat tersebut itu yang berarti benar-benar miskin, tidak memiliki harta sekalipun, ya, dan tergantung kepada orang lain dengan cara mengemis. Nah, ini di dalam Alkitab contohnya siapa? Lazarus. Ya. Nah, kalau dikatakan orang yang miskin ini benar-benar miskin, tidak memiliki harta sedikit pun dan bergantung kepada orang lain. Nah, ini kalau zaman sekarang, ya, di dalam pemerintah itu masuk desil 1. Kategori desil 1 itu Bapak Ibu Saudara dikasih orang yang benar-benar miskin sekali. Orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang diterjemahkan miskin, yaitu PNS. Kata PNS ini berarti miskin, tetapi masih memiliki sedikit harta. Yaitu kita ingat di dalam Lukas 21 ayat 14, yaitu ibu janda yang miskin. Sekalipun dia miskin, tetapi dia masih punya harta sedikit. Ya. Nah, jadi kata fokus ini berarti miskin di hadapan Allah. Yang dimaksud miskin di hadapan Allah itu adalah, ya, orang-orang yang miskin rohani, ya, bukan orang-orang yang miskin di dalam setiap kehidupannya, kekurangan harta, tetapi yang dimaksud miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang miskin rohani, ya, atau poor in spirit, ya. Jadi orang-orang yang perlu diberitakan tentang Injil yang Tuhan berikan. Kita ini sebenarnya masih miskin di hadapan Tuhan, ya, miskin rohani di hadapan Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya. Sebagai contoh adalah pemungut cukai yang berdoa di dalam Lukas 18 ayat 19. Nah, Yesus berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Ini berkata, siapakah yang sebenarnya miskin di hadapan Allah? Ya, ini contoh Alkitab di sini yang dikatakan, yaitu ada seorang Farisi yang berdoa, yang datang kepada Tuhan, dan seorang pemungut cukai. Nah, seorang Farisi ini berdoa, ya, dia mengatakan kepada Tuhan,
dia ingin menjadikan orang yang benar-benar benar di hadapan Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang taat pada Tuhan. Ya. Aku ini orang yang setia untuk berdoa. Nah, aku ini orang yang setia untuk berpuasa. Aku ini orang yang bukan perampok. Aku ini bukan orang yang jahat. Nah, aku ini bukan orang. Nah, orang Farisi berkata seperti itu, ya. Sedangkan seorang pemungut cukai itu apa yang dikatakan pada Tuhan? Ya. Seorang pemungut cukai ini berkata kepada Tuhan, dia berdoa, ya Allah, kasihlah aku orang berdosa ini. Jadi doa antara orang Farisi dan pemungut cukai ini sama-sama berdoa, ya. Yang satu berdoa dengan sendirinya, mengandalkan dirinya bahwa dia adalah orang benar, bahwa dia adalah orang baik. Tetapi pemungut cukai ini dia berdoa, ya Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Apa kata Tuhan? Sama-sama berdoa, tetapi Tuhan mengatakan, ya, barang siapa orang yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan oleh Allah. Berarti siapa yang ditinggikan oleh Allah? Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dia berdoa benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini adalah orang berdosa. Ya, sedangkan orang Farisi dengan sombongnya dia mengatakan, Tuhan, aku ini orang benar, aku ini taat. Ya, Tuhan, patuh. Ya, tetapi Tuhan melihat dari dasar hati bahwa orang yang sombong, orang yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia akan ditinggikan. Itulah yang sebenarnya makna Injil yang sejati. Miskin rohani. Ya. Nah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Injil itu membebaskan. Ya. Injil itu membebaskan yang tertawa, Injil itu membebaskan yang tertindas dan terbelenggu oleh dosa. Injil juga mencerihkan mata orang yang buta rohaninya, ya, yaitu percaya dan pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Wah. Kalau berbicara tentang ilah-ilah zaman ini, banyak sekali Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Contoh ilah-ilah zaman ini, ya. Contoh ilah-ilah zaman ini yaitu meliputi uang, ya, harta, kekayaan, teologi dan gaya hidup, digital dan pemujaan diri sendiri atau ego. Ingat, ilah zaman sekarang. Jadi bentuk dan wujud ilah modern saat ini, Bapak Ibu, dikatakan uang, ya, yang menggeser, ya, yang menggeser iman kita, ya. Saat ini bentuk dalam ilah modern uang. Uang dan materi mengukur nilai kebahagiaan serta kehormatan seseorang semata pemujaan diri atau ego. Keinginan kuat untuk selalu ambisi pribadi, kesenangan fisik dan kenyamanan hidup tanpa, ya, peduli pada aturan Tuhan. Pasti itu sekarang yang sedang terjadi, ya. Ya. Terus ada kekuasaan dan popularitas. Jadi segala upaya untuk mendapatkan pengaruh kontrol atas orang lain atau ketenaran dengan menghalalkan segala cara
sudah disusupkan dengan nilai yang sekarang ini. Rasul Paulus berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Hati-hati, ya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai firman Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan memberikan terang, ya, yang bercahaya di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan gadget yang akan memberikan terang dalam setiap kehidupan kita, tetapi masih benar-benar Injil dan firman Tuhan yang akan memberikan terang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya tetap diingat-ingat Injil dan kebenaran firman Tuhan, ya. Yang menggoda-goda itu sedikit-sedikit dilupakan HP-nya, ya. Jangan terus. Jadi ini sesuai dengan pemberitaan Petrus dan Paulus, ya. Petrus menyampaikan di dalam firman-Nya dalam Kisah 2 ayat 22 sampai 24, yaitu hal ini sesuai dengan pemberitaan Petrus, ya, yang katakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus yang dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, supaya kamu tahu Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan Tuhan. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Filipi supaya mengenal Yesus Kristus, ya. Paulus menghendaki kita itu lebih mengenal siapakah pribadi Yesus itu, ya. Ada satu pertanyaan, ya, yang Tuhan tanyakan kepada murid-muridnya. Pada waktu di Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus pernah bertanya pada muridnya, siapakah anak manusia atau aku ini? Ya, itu di dalam Matius 6 ayat 13 sampai 16. Tapi dari beberapa murid itu jawabannya berbeda, ya. Ada yang menjawab bahwa dia adalah Yeremia, dan juga ada yang menjawab dia dari para nabi, adalah salah satu dari para nabi. Nah, ini semuanya kenapa Tuhan Yesus itu bertanya kepada murid-muridnya, bahwa ini menunjukkan bahwa identitas Yesus yang sebenarnya itu penting untuk diketahui oleh para murid. Kalau murid saja tidak tahu siapa gurunya, ya, itu kan nggak logis, Bapak Ibu. Nah, tetapi ketika Tuhan itu bertanya siapakah aku ini, jawabannya macam-macam. Ada yang bertanya Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dia adalah Yeremia, dia adalah salah satu dari para nabi. Dari semua jawaban itu semuanya sama, sehingga belum memuaskan hati Tuhan, ya. Tetapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus, dia menjawab, siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita diperintahkan untuk kita lebih mengenal Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita bukan Yohanes Pembaptis, Tuhan kita bukan Elia, Tuhan kita bukan Yeremia, Tuhan kita bukan salah satu dari para nabi, tetapi Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu ya pribadi Tuhan kita. Nah,
Jadi di sini ada dua kata Yunani yang dikerjakan, mengenal atau tahu. Kalau tadi kita harus mengenal, harus tahu siapakah Tuhan kita, identitas Tuhan kita siapa. Ya. Di sini ada dalam bahasa Yunani oida, itu tahu sempurna. Kalau tahu sempurna itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Ya. Karena kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan kita. Oida, tahu sempurna, itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Tetapi beda kalau ginosko, ya, tahu secara progresif. Tahu secara progresif itu tahu secara bertambah-tambah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita tidak bisa langsung tahu, tetapi semuanya perlu proses. Kita baca dari satu pasal ini sampai ini, apa sih maksud? Perlu proses. Tidak kita baru langsung tahu. Seorang pendeta aja dia harus sekolah Alkitab dulu untuk bisa menguasai Injil firman Tuhan, atau tidak? Begitu pula kita, ya. Kesempurnaannya hanya di dalam Tuhan. Jadi kita bisa beritahu pada Tuhan perlu proses. Untuk bisa mengenal Tuhan yang lebih jauh perlu proses, yaitu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, prosesnya apa? Ya sejuta tadi. Setia, jujur, dan taat. Setia, maka Tuhan akan memelihara kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi. Paulus seorang tokoh hebat, ia tidak bercacat celah terhadap mentaati Tuhan. Tetapi kenyataannya dalam setiap kehidupan kita, sekalipun kita merasa baik, Bapak Ibu Saudara, belum tentu kita baik di hadapan Tuhan. Satu contoh, dua orang tadi, ya, yang dia mengatakan bahwa Tuhan, saya ini sudah jujur melakukan firman Tuhan, melakukan persepuluhan, saya tidak berzina, saya tidak perampok, saya tidak membunuh. Nah, Tuhan yang tahu isi hati kita. Benar? Benar, hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, ya. Jadi Injil ini merupakan pesan yang sangat penting. Pesan yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5, yaitu Paulus berkata, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil diselamatkan. Jadi oleh Injil kita diselamatkan. Ya. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, jadi ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Injil itu akan bisa menyelamatkan kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Dan bahwa ia telah ketika sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-murid. Nah, jadi sekarang yang perlu kita perhatikan, ya, bahwa Injil itu benar-benar menolong kita, baik di dalam kemiskinan rohani kita. Ya. Kenapa Injil itu diberikan pada orang miskin? Miskin rohani, supaya kita itu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kalau kita tetap miskin terus di hadapan Tuhan, maka kita akan tidak dapat mendapatkan kemuliaan. Masa kita mau menjadi desil 1 sampai 5 terus? Kan tentunya juga ingin menjadi desil 5 sampai 6 dengan firman Tuhan ini. Amin. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, maka kita belajar bahwa benar-benar tanamkan berita Injil itu untuk kesukaan, untuk membebaskan, untuk melanggarkan, untuk memberi kekuatan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sedikit ini bisa menguatkan kita, bisa mengingatkan kita kembali dalam
dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus benar-benar menerapkan Injil pemberitaan kesukaan. Saya undang untuk pemain. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Cuma jangan lupa amin, haleluya. Terima kasih hidupku. Kami ingin kekuatan kami hanya ingin Engkau yang selalu berikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami kaya akan
firman dari kekuatan kami setiap kehidupan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Dan amin dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan selalu dalam kekurangan. Tetapi kami tahu Tuhan, janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Asal kami pegang Engkau, asal kami senantiasa melakukan firman-Mu, asal kami mau tetap cinta akan Engkau, bahkan kami mengenal dan langkah-langkah kehidupan kami tahu Tuhan. Kalau kami mengandalkan Engkau, kalau kami dekat kepada Tuhan, kalau kami cinta akan Engkau, maka kami percaya hidup kami bertahap demi bertahap pasti akan ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami boleh senantiasa sungguh-sungguh mengenal Engkau seperti firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu ada, firman-Mu tertanam, firman-Mu bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami bukan hanya sebagai bayi-bayi rohani, tetapi kami mau memiliki iman yang dewasa, iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, iman yang boleh menyenangkan hati Tuhan, iman yang senantiasa, oh Tuhan, boleh bertumbuh dengan baik, supaya dapat hanya sebagai, oh Tuhan, anak Tuhan yang biasa, tetapi anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama-Mu, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu semakin hari semakin indah dalam segala tugas-tugas pelayanan, dalam tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengurus dalam organisasi dan lain sebagainya. Kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa dimanapun hamba-Mu ini boleh berada, Tuhan boleh dipermuliakan. Bahkan setiap kami yang hadir, yang boleh ada pada pagi hari ini, kami diberkati dengan luar biasa, dan melalui kehidupan kami Tuhan saja boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalami setiap janji Tuhan, setiapnya Tuhan. Biarlah kami mau belajar memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Apa yang kami tabur, kami percaya Tuhan akan melipat-lipatkan ganda berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
akhirnya. Doa kami Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya berbau harum dan menyenangkan Engkau saja. Dan biarlah firman Tuhan yang juga sudah kami dengar tidak hanya terlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan, leader, singer, pemain musik, penerima tamu, LCD kolektor, terutama juga hambamu, Ibu Wuri, yang juga sudah menjadi alat bagi penaburan dari firman Tuhan. Terus Engkau sertai kami, Engkau juga berikan hikmat-Mu dalam setiap kehidupan dari pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, Engkau tambah-tambahkan kelayakan-Mu Tuhan. Kami rindu melayani Engkau lebih dan lebih lagi dalam melalui pelayanan di tempat ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Memberkati juga setiap jemaat yang hadir, pada kami yang bekerja, kami yang berwirausaha, anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah, bermagang, ataupun sedang mencari pekerjaan dan juga mungkin sekarang juga sedang bekerja Tuhan. Kau memberkati Tuhan semua kami dalam setiap keluarga yang ada. Biarlah Engkau juga selalu menyertai Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mampu memberikan jalan keluar dalam setiap kebutuhan. Kami percaya Engkau juga Allah yang mampu mencukupkan kami dalam setiap biaya-biaya kehidupan kami, apapun yang kami perlukan. Engkau Allah yang juga menyediakan, Engkau Allah yang berhasil, Engkau Allah sang penyedia segala berkat Tuhan dan setiap kebutuhan kami. Dan kalaupun hari yang juga diri kami satu persatu, khususnya kalau hari ini hari-hari ini cuaca seringkali membawa penyakit Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berikan kami kekuatan kesehatan untuk kami dan melakukan setiap aktivitas kami dimanapun berada Tuhan. Engkau juga jagai dan juga sembuhkan rekan-rekan kami jemaat yang sakit hari-hari ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, supaya mereka itu dapat sembuh, dapat kuat, dapat sehat untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau saja Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati juga rencana-rencana ke depan, baik acara retreat yang akan kami jalankan minggu depan Tuhan. Engkau sertai seluruh panitia yang ada, panitia inti sampai kepada seksi-seksi yang ada. Kerinduan kami Tuhan, Kau juga terus memberkati setiap jemaat yang sudah mendaftar ataupun mungkin hari ini ingin mendaftar Tuhan, supaya mereka juga dapat segera melunasi dan mengikuti acara ini dengan baik. Seluruh panitia, seluruh pelayan Tuhan yang bertugas dalam acara retreat ini Tuhan, Kau terus jagai, Engkau terus berikan kesehatan supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk supaya retreat ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk juga pengurus yang ada di tempat retreat, villa maupun sopir nanti yang akan mengendarai setiap kendaraan baik dari luar maupun jemaat yang akan mengendarai kendaraan dari lokasi dari Surabaya sampai ke luar. Kau juga sertai semuanya, tidak kurang satu apapun, supaya retreat kami ini juga dapat berjalan dengan lancar. Kau berikan juga cuaca yang baik Tuhan, perlengkapan-perlengkapan sebelum kami menggunakannya terlebih dahulu Kau tilik Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Memberkati juga Ibu Gembala, keluarga pastori, memberkati seluruh jemaat Tuhan, wadah-wadah ibadah doa semuanya yang ada di GBD Negeri Allah maupun GBD Sangkakala. Kau juga sertai dan berkati Kau. Sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang berkendaraan. Kau dimana kami dengan selamat penuh sukacita dalam sepanjang hari ini dimanapun kami berada. Kau terus sertai kami, Engkau terus jagai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita pulang mari kita angkat kedua kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, Allah Anak dan penyertaan Allah Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita. Bila berkat Tuhan, kasih setia, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan limpah dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada dan melangkahkan kaki kita, selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan, dan apapun yang dilakukan oleh kedua belah tangan kita selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan di doa kami, karena seluruh doa kami ibadah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari percaya sama-sama katakan Bapa.